kalau kita tarik mundur di zaman Jokowi kita 10 tahun itu bisa naik 59% IHSG kita. Dan di zaman SBY itu malah naik lebih berkali-kali lipat lagi sampai 449% begitu dalam 120 bulan sama ya. SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Dan apakah ini Prabowo misalnya 5 tahun ke depan akan pergerakannya sama? Hai Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Bertemu lagi bersama gue Syarifah Rahma. Dan kali ini sudah ditemani oleh equity analyst dari CNBC Indonesia, Tasya Natalia Pangestika, dalam Paham Pantauan saham, makin paham, makin cuan. Nah, ngomongin soal makin cuan nih ya, ini kayaknya kita bisa melihat ada excitement baru ya, karena presiden baru. Ada harapan-harapan bahwa pokoknya market kita bisa semakin ngegas nih ya. Apalagi juga kan sudah semakin mendekati akhir tahun. Kita lihat kemarin juga indeks harga saham gabungan juga di zona hijau. Hari ini juga sama gitu kan, setelah pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita juga udah melihat nih list nama menteri koordinator, list nama menteri teknis, list nama kepala lembaga, wamen-wamen juga udah ada gitu kan. Jadi sehingga semangatnya, vibe-nya juga mungkin baru gitu kan. Nah, ngomongin yang baru, ada nggak sih mungkin sesuatu excitement baru juga di pasar saham kita nih ya, regarding presiden baru gitu? Benar, ini pelaku pasar jadi cocok logi ya sebenarnya ya, karena ini kan sebenarnya dengan pemerintahan baru, kabinet baru ya, kita jadi mencerna nih kira-kira dengan program-program yang nanti akan dicanangkan ya, sesuai dengan visi misi yang kita tahu dari awal, misalnya seperti makan bergizi gratis, kemudian ada medical check up yang gratis juga begitu, terus kayak pengentasan kemiskinan sampai dengan di sisi perumahan ya, kayak pembangunan rumah berapa juta gitu per tahun, dan itu tentunya akan menggairahkan berbagai sektor gitu. Apalagi di masa pertama Prabowo Gibran ini ternyata dapat banyak kado juga sebenarnya dari kondisi ekonomi yang semakin membaik gitu. Jadi menurutku iklim investasi ini akan cukup bergairah. Jadi pasar modal kita juga tentunya akan atraktif karena asingnya sepertinya akan masuk kembali gitu. Nah, terus tapi tadi ya kalau misalnya kita lihat kan sebetulnya market ini juga masih banyak tantangan. Kemudian ngomongin soal tadi kebijakan-kebijakan yang akan diangkat oleh pemerintahan sekarang ya. Sekarang nih, udah bukan ke depannya. Kalau kemarin-kemarin masih ke depannya nih. Nah, yang akan diangkat oleh pemerintahan sekarang itu kan sebetulnya nggak jauh berbeda juga kan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Tapi sebenarnya view dari para pelaku pasar tuh gimana sih gitu kan? Apakah memang expect ada gebrakan baru kah? Atau emang sebetulnya sudah dianggap kebijakan-kebijakan yang lama itu tuh sudah cukup oke gitu kan? Tapi sebenarnya gimana sih view dari para pelaku pasar? Sejauh ini kita kan melihat bahwa keberlanjutan itu terus ada gitu ya, apalagi seperti proyek IKN, proyek-proyek yang besar itu kan tetap berlangsung ya, tetapi ada beberapa program unggulan dan harus yang tepat sasaran tuh ada 8 kan, misalnya kayak seperti program makan bergizi gratis itu kan yang tentu memakan biaya APBN juga gitu. Tapi overall kita kalau melihat market itu kan kita harus melihat big picture dulu ya, secara makro. Jadi kita melihat kondisi iklim investasi ini saat ini sudah semakin membaik, di mana era suku bunga tinggi itu kan sudah berakhir ya. Bank Indonesia September lalu udah nurunin suku bunga. Itu lebih forward looking dibandingin The Fed yang sehari setelahnya menurunkan lebih agresif ya, 50 basis point, walaupun di bulan Oktober ini mereka sama-sama masih menahan suku bunga gitu. Kalau The Fed mungkin kita nunggu di November sama Desember gitu. Dan overall penurunan suku bunga ini kan masih di stage awal gitu, jadi aku melihatnya ini akan berkesinambungan ke depan, dan penurunan suku bunga ini tentu akan menguntungkan dari berbagai sektor. Tentu sektor-sektor yang sensitif begitu dengan suku bunga seperti properti, kemudian juga di infrastruktur kalau di Indonesia ya, kemudian juga sektor yang padat modal misalnya infrastruktur tapi yang di telekomunikasi atau teknologi itu kan juga sangat berpengaruh. Jadi itu ke depannya tentu akan ada manfaat ke situ. Tetapi kalau jangka pendek, aku melihat seperti program makan bergizi gratis itu akan mengakselerasi di customer good ya. Oke, customer goods ya. Tapi so far kayaknya masih belum terlalu kelihatan ya. Apa sih sebetulnya yang betul-betul dinanti oleh para pelaku pasar gitu ya, sehingga beneran nih harganya bisa meletek nih. Oke, sebenarnya
itu semua ini ya kompleks ya, maksudnya kan kita menimbang nih sentimen mana, ini kan baru sentimen dari dalam negeri gitu, sementara kita masih mencerna juga sentimen dari luar negeri begitu kan, atau sentimen eksternal gitu yang lebih sulit untuk kita kontrol gitu. Contoh nih misal kita adem ayem aja tapi tiba-tiba perang kan, nah itu bisa aja mempengaruhi dari neraca dagang kita gitu, karena kita masih net importer minyak gitu. Waktu itu sempat kan awal Oktober ya, dimana harga minyak itu mendidih kan sampai Brent itu sempat di atas 80 US dollar per barel gitu, karena di situ ada perang Iran gitu kan bersama dengan Israel, dan orang-orang khawatir bahwa Iran ini kemungkinan pasokan minyaknya bakal mengetat gitu kan. Nah tetapi sekarang udah mulai mereda lagi, jadi sentimen-sentimen eksternal itu yang perlu kita monitor ya, terutama seperti dari The Fed, kemudian dari kondisi ekonomi China, Amerika seperti itu. Nah, kalau kita melihat ke tarik kondisi sekarang nih ya, sebenarnya kondisi eksternal itu sudah semakin mereda aku ngelihatnya ya. Perang mungkin ya suatu waktu yang perlu kita inilah ya monitor lagi begitu, biasa di komoditasnya. Tetapi kalau ngelihat suku bunga semakin turun, kemudian indeks dolarnya semakin melandai, biasanya orang-orang akan melihat pasar komoditas ini akan atraktif lagi begitu, karena harga indeks dolarnya kan jadi seakan murah gitu ya kalau kita mau beli komoditas gitu. Jadi makanya Indonesia kita kan produsen komoditas gitu. Kita punya batu bara, kita punya CPO, besi baja gitu ya. Nah itu tentu akan menguntungkan gitu, apalagi kita surplus neraca dagang itu sudah 5-3 bulan beruntun gitu. Nah tapi pertanyaannya tadi ya, selain sentimen global, which is memang sebenarnya sentimen global, pergerakan harga komoditas dan lain sebagainya itu kan emang paling berpengaruh ya kepada pergerakan harga saham. Tapi kalau kita balik lagi, kita kaitkan dengan sentimen politik ya, kita lihat juga mungkin kalau secara kebijakan mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda, karena balik lagi menterinya juga masih sama gitu kan. Kayak misalnya Menteri SDM gitu ya, masih Pak Bahlil Lahadalia gitu kan, yang dari kabinet sebelumnya, dan sejumlah menteri strategis juga sebetulnya masih sama kan, kayak misalnya Menko Perekonomian, kemudian juga Menteri Keuangan itu kan juga masih sama gitu. Nah mungkin view dari market sendiri, apakah mereka merasa lebih safe karena kebijakannya akan lebih sama, atau justru malah kayak ya kebijakannya masih akan sama nih gitu. Gimana sih sebenarnya view-nya? Sebenarnya kita masih belum bisa ini ya untuk lebih jauh apakah ini akan lebih efektif atau enggak, karena kan ini juga lebih banyak ya sekarang ya menterinya ya, tidak sampai 48 atau 49 gitu. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa dengan banyaknya menteri yang ada harusnya jangan terlalu lama gitu ya untuk mekanismenya nanti, malah ini harusnya menjadi suatu peluang gitu bahwa nantinya kan akan ada beberapa misalnya nih PUPR itu kan dipecah juga, kemudian Kementerian Keuangan itu juga dipecah menjadi nomenklatur baru ada nomenklatur baru. Nah itu kan harusnya menjadi suatu hal yang saling berkesinambungan begitu satu sama lain, termasuk beberapa badan-badan yang dibentuk gitu, misalnya Badan Gizi itu kan antara perpaduan dari Kementerian Pendidikan kemudian Kementerian Kesehatan gitu. Jadi itu harus saling berkesinambungan dan menjadikan itu bisa tepat sasaran juga begitu dengan tujuannya, dan memanfaatkan APBN kita seefisien mungkin gitu. Jadi ini kita masih 50-50 gitu. Kita menanti bagaimana dengan kebijakan pemerintah ini, apalagi kan ini banyak ya seperti PPN 12%, kemudian juga untuk PPN perumahan itu kan mau dipangkas ya sekitar 16%, dan akan ada pembangunan perumahan sekitar 3 juta rumah per tahun gitu kan, untuk mengurangi backlog gitu. Kita kan ya harapannya bisa berpengaruh ya gitu kepada pergerakan sektor properti ya. Betul, itu sangat berpengaruh juga. Jadi setiap kebijakan yang akan dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini gitu, itu sangat akan berpengaruh juga pada sektor gitu. Jadi ini adalah kebijakan fiskal ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin The Fed, ngomongin BI, itu kan kebijakan moneter. Nah di sini peran pemerintah adalah mereka mencanangkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran gitu. Apalagi kita berbicara kalau di Indonesia itu untuk meningkatkan perekonomian itu adalah kalangan menengah ya. Jadi kita berharap bahwa kebijakan yang dicanangkan pemerintah dari sisi fiskal ini jangan hanya menarik uang dari sisi kalangan menengah aja, tapi di mana mereka bisa menggerakkan kalangan ini supaya tetap produktif dan juga mereka konsumtif, sehingga perputaran
PDB kita tuh bukan hanya dari konsumsi tapi investasi juga kayak gitu. Wow, sebenarnya panjang nih kalau mau dibahas nih ya. Kita Ya, bisa itu masuk panjang itu panjang banget. Kita bisa masuk kayak PPN jadi 12% perlu apa enggak gitu kan. Terus pengaruhnya ke sektor consumer juga bakal gimana gitu kan. Karena kan berpengaruh juga kepada daya beli. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, which is itu akan panjang ya. Next dulu kita akan lompat dulu ke topik lain, yaitu adalah mungkin ke sektor pangan. Karena ada Menko Pangan ya. Ini nomenklatur baru juga sebetulnya di pemerintahan yang sekarang gitu. Nah, ini akan pengaruhnya juga mungkin ke sektor pangan, baik yang dari sisi hulu maupun juga ke sisi hilir tuh gimana gitu. Apakah ada sedikit pengaruh kepada saham-saham yang related untuk sektor ini? Betul. Sebenarnya kalau ngomongin saham itu beberapa terpengaruh ya. Misalnya kayak dari consumer good, kita ngomongin yang kayak program makan bergizi gratis gitu deh. Contohnya susu gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin emiten ada Ultra Jaya, ada Cimory gitu kan. Kemudian kalau ngomongin yang produk gandum terus bumbu-bumbu ada di Indofood. Kemudian kalau ngomongin yang proteinnya itu kan biasa paling murah dari ayam ya. Berarti poultry, sektor poultry ada Java, ada Charon Pokpan gitu ya. Belum perkebunan juga. Belum perkebunan juga, minyakan ya, minyak sawit gitu. Terus habis itu juga ada nasi ya, ada saham hoki atau saham nasi gitu. Jadi biasanya itu akan terpengaruh ya secara sentimen jangka pendek. Tetapi satu hal yang pasti, ini sentimen kan biasa mempengaruhi jangka pendek dan eksternal gitu. Jadi kita harus melihat juga bagaimana kondisi fundamental perusahaannya. Jadi kalau kita mau investasi tentu kita melihat dulu dari sisi perusahaannya tuh mereka neracanya baik begitu ya, baru kita menghubungkan bahwa sentimen ini apakah akan jadi sustain gitu jangka panjang. Gitu. Nah, yang menarik ini Tasya, kalau misalnya kita compare ya, misalnya nih growth dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sama misalnya kapitalisasi bursa saham kita, itu kan masih gapnya masih besar gitu kan. Ketika kita compare mungkin dengan growth-nya Amerika Serikat, PDB Amerika Serikat sama bursanya, itu kan bursa Amerika Serikat literally semua orang gitu kan ke sana gitu. Nah, tapi dengan ekspektasi bahwa growth kita bisa menyentuh 8%, walaupun banyak yang pesimis gitu kan. Pengaruhnya ke IHSG kita gimana? Apakah investor bisa ikutan optimis, ataukah balik lagi investor juga masih lebih hati-hati karena balik lagi tantangan untuk mencapai 8% tuh luar biasa loh gitu kan. Itu gimana mungkin mindsetnya dari para pelaku pasar? Sebenarnya kalau kita ngomongin pergerakan harga saham ya, which is itu IHSG di Indonesia, indeks kita secara keseluruhan, itu pergerakannya akan selalu lebih forward looking dibandingkan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu laggard gitu. Jadi suatu sentimen, suatu hal dari indikator ekonomi semua itu akan tercermin pada pergerakan harga saham itu sendiri gitu. Jadi harga saham dulu baru diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Betul gitu. Jadi sejauh ini ya kita melihat bahkan September aja yang katanya September full gitu ya. Nyatanya IHSG malah tembus all time high di 7.900 begitu ya. Walaupun di situ hanya dipengaruhi oleh segelintir saham aja. Tapi kan ini kapitalisasinya juga. Tapi itu kan menunjukkan bahwa IHSG kita masih bertumbuh positif begitu ya. Dan kalau kita tarik mundur di zaman Jokowi kita 10 tahun itu bisa naik 59% IHSG kita. Dan di zaman SBY itu malah naik lebih berkali-kali lipat lagi sampai 449% begitu dalam 120 bulan sama ya. SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Dan apakah ini Prabowo misalnya 5 tahun ke depan akan pergerakannya sama? Dan memang secara historis kan selalu naiknya positif begitu ya IHSG kita. Dan biasa nanti di akhir tahun nih yang jangka pendek aja akan ada window dressing gitu. Jadi sejauh ini iklim investasi masih cukup positif dan aku masih optimis bahwa ya IHSG kita sebelum menembus pertumbuhan ekonomi 8% kayaknya IHSG duluan akan 8.000 gitu. 8.000 kayaknya bisa tercapai sih. Itu jauh lebih possible sih sebenarnya. Betul. Mungkin kayak ekonomi kita 6% juga dapat kali ya 8.000 ya sebenarnya. Nah, tapi balik lagi mungkin ini terakhir ya sekaligus untuk merap up diskusi kita hari ini Tasya gitu ya. Mungkin di tengah kondisi yang saat ini, di tengah optimisme, harapan baru dan tadi ya harapan pemerintahan yang akan datang, pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh drastis gitu kan, bisa tumbuh hingga targetnya 8% walaupun sekali lagi banyak yang pesimis, atau kemudian juga harapan di akhir tahun biasa ada sentimen window dressing, IHSG bisa menembus 7.900-an, bahkan banyak yang memprediksi kan. Iya, sudah tertembus sih sebenarnya. Sudah tertembus benar kan kemarin ya. 7.900-an bisa nembus 8.000 gitu kan. Betul. Nah, apa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh sobat cuan semua gitu ya di momen-momen seperti ini? Strateginya tetap
kita melihat ini ya dari diri sendiri kita sendiri dulu, kita risk profile-nya seperti apa. Kalau kita memang siap begitu ya, risknya agresif, ya berarti kita boleh ini ya mengeluarkan porsi yang lebih banyak begitu untuk di pasar saham, karena pasar saham ini bisa dibilang risknya memang lebih besar, tetapi gain-nya tentu lebih menarik begitu ya dibandingkan kita investasi di instrumen yang lebih konservatif gitu. Apalagi iklim investasi kita itu kan semakin atraktif begitu ya. Suku bunganya sudah melandai gitu, terus di pemerintahan yang baru ini harapannya ya bisa memberikan kebijakan fiskal yang ya lebih tepat sasaran gitu ya. Nanti kita nanti akan bagaimana monitor juga bagaimana dengan kondisi globalnya. Tetapi peluang itu akan tetap selalu ada begitu. Jadi semangat investasi gitulah untuk di pasar Indonesia, karena peluang untuk kita meraih keuntungan yang lebih tinggi itu selalu ada begitu. Oke, baik. Thank you banget Tasya ya udah sharing sama kita semua di sini, udah sharing sama Sobat Cuan dan tadi menularkan optimismenya ya untuk kita bisa rajin berinvestasi di pasar modal, karena sekali lagi juga banyak ya kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih gitu kan. Dan balik lagi ini juga sebetulnya kalau kita ngomongin jangka panjang itu kan tentu sebenarnya pergerakan indeks harga saham gabungan juga terus naik gitu kan. Jadi despite siapapun yang memimpin gitu kan dan seperti apa kebijakannya juga ya mostly sebetulnya juga akan terus menguntungkan gitu ya, asal milih saham yang tepat. Betul. Oke, baik, thank you banget Tasya dan thank you banget Sobat Cuan semua yang ada di sini. Semoga bermanfaat insight yang kita dapatkan dari Tasya hari ini, dan jangan lupa untuk terus dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor, dan jangan lupa untuk follow Instagram Cuap-Cuap Cuan. Dan juga podcast kita hari ini akan tayang di 3 platform sekaligus, yaitu adalah di CNBC TV, Spotify, dan juga YouTube. Saya Syarifah Rahma, pamit. Terima kasih banget Sobat Cuan semua udah dengerin. Bye-bye.